Hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang semoga Allah selalu senantiasa merahmati kepada kita semua. Alhamdulillah, bersyukur serta kita senantiasa memuji kepada Allah atas segala nikmat serta limpahan curahan rahmat, taufik, hidayah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dengan ini semua yang bisa menjadikan kita istiqomah, selalu ingat, berzikir, bertauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak dijaga dengan keistiqomahan, tidak selalu diberikan bimbingan taufik dan hidayah, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah? Bagaimana mungkin kita bisa melangkahkan kaki untuk menghadiri salah satu dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kajian ini, kajian rutin kita ini setiap hari Selasa, mungkin yang terakhir di penghujung tahun 2020. Bukan untuk terakhir selama-lamanya, tidak. Tapi di tahun 2020 ini adalah Selasa terakhir. Ada rekap ulang, ada flashback, ada planning untuk merangkai kehidupan, merencanakan sesuatu di tahun mendatang 2021 dan yang tahun-tahun setelahnya. Akan tetapi hendaknya kita juga bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran di tahun yang akan kita tinggalkan.
bagaimana kisah dan perjalanan hidup kita. Mungkin di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perjalanan kehidupan pada saat ini banyak mendapatkan aral dan rintangan. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak diprediksi, bahkan tidak ada dalam planning kita, telah terjadi begitu saja. Planning yang sudah kita rangkai jauh-jauh hari sebelumnya, yang kita sudah merencanakan segala sesuatunya, tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Dari segi finansial, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, pasangan hidup, anak, istri, semuanya itu berbeda haluan. Tidak seperti apa yang kita prediksi dan apa yang kita rencanakan. Demikian juga kita semua ini, perjalanan kehidupan manusia tidaklah selalu mulus dan tidaklah selalu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tidak semuanya seperti itu. Terkadang seseorang manusia itu harus melewati rintangan yang terjal, halangan yang begitu datang bertubi-tubi, hingga setelah beberapa waktu menikmati jalan yang landai, jalan yang santai, ternyata di tahun ini jalan kehidupan kita mulai berkelok, mulai bergelombang dan mulai berliku-liku. Satu planning demi planning mulai ambyar, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Musibah dan ujian juga mulai datang silih berganti satu dengan yang lainnya, karena memang saling berkaitan. Dan ini semuanya adalah warna kehidupan di hari-hari kita. Hari-hari yang kita lalui itu kan cuma ada dua, senang dan gembira, kecewa dan bersedih. Kan itu saja loh. Cuma dua, kalau nggak bersedih ya gembira. Terus siapa yang menciptakan gembira? Siapa yang menciptakan sedih, kecewa? Takdir? Bukan. Jawabannya nanti. Diri kita masing-masing yang menciptakan rasa jengkel, rasa dongkol, rasa marah, itu adalah kita sendiri nantinya. Terkadang gembira, tapi terkadang kita sedih. Ini adalah tabiat kehidupan. Masya Allah, hujan lagi seperti kemarin hari Ahad. Setiap kajian kita selalu diguyur hujan. Ini merupakan nikmat yang besar. Ada yang bisa live streaming, ada yang bisa lewat Google Meet, ada yang bisa lewat YouTube, dan masih banyak lagi channel-channel yang lain yang bisa ditonton dan dilihat. Jadi hujan bukanlah penghalang utama bagi seseorang untuk bisa menuntut ilmu syar'i ini. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Balad,
Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah, letih, susah, sedih. Di antara kesedihan yang menimpa kepada seorang hamba adalah di mana dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia harapkan. Banyak orang yang berusaha semaksimal mungkin menggapai cita-cita dan tujuannya, menggapai perencanaan planning-planningnya. Bahkan mereka mati-matian mengorbankan harta, tenaga, nyawanya untuk merealisasikan, mewujudkan keinginannya tersebut. Mengorbankan apapun yang ia miliki demi terwujudnya impian. Tetapi tanpa disadari hal itu tidak sesuai. Bahkan tidak sedikit orang menyalahkan pihak lain ketika dia mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan keinginannya. Dia menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan temannya. Bahkan saking lemahnya keimanan seseorang, dia menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa keadaanku seperti ini ya Allah? Selalu ujian, selalu musibah yang datang bertubi-tubi dalam kehidupanku. Tidak adakah kebahagiaan yang kau berikan untukku? Sampai seperti itu, saking galaunya, saking bapernya, dan terlalu mendramatisir sebuah keadaan. Berapa banyak kita itu memiliki cita-cita, memiliki keinginan, dan berapa banyak keinginan yang sudah kita planningkan, sudah kita canangkan, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Jadi semua disalahkan. Kalau Allah berkehendak lain, sesama hambanya disalahkan, semuanya disalahkan. Maka tentu hal ini merupakan kesalahan besar bagi kita dalam menyikapi takdir dan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Di tahun ini banyak sekali ujian dan musibah yang menimpa kepada kita yang tidak sesuai dengan planning kita. Ada COVID, corona, satu awalnya ujian ini. Tapi yang lainnya berkaitan. Apa itu? Ekonomi mulai seret, perdagangan mulai turun omsetnya, para bisnismen, pengusaha gulung tikar. Ini mau gak mau planning mereka terhambat dan juga berganti dengan situasi yang sebaliknya. Kemudian belum lagi yang punya rencana berdua, suami istri, ingin membangun ini, membangun itu, menciptakan ini, menciptakan itu, untuk anaknya begini dan begitu. Tapi ternyata apa? Allah sudah berkehendak lain. Allah mengambil nyawa dari pasangan kita atau dari anak-anak kita. Maka semua planning kita berantakan, ambyar. Aduh panas. Jika memang sudah seperti itu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana lapangan pekerjaan kita hilang, bagaimana income kita sudah enggak ada, bagaimana kita merasakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Karena dari satu sebab ini akan merembet kepada yang lainnya.
Semuanya jadi berantakan. Anak yang harusnya sekolah jadi harus di rumah. Perhatian kepada anak jadi double. Masya Allah, pokoknya semuanya itu di luar prediksi, di luar dari apa yang kita prasangka. Jika keinginan dan cita-cita kita yang sudah kita sampaikan kepada Allah, kita sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita dikasih penyakit tapi tak kunjung jua mendapatkan obat dan kesembuhan, mencari jodoh belum juga menemukan, padahal kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setiap permohonan, setiap sholat dan setiap waktu, setiap keadaan, tapi kenapa Allah juga belum mengabulkan? Maka bagaimana sikap kita ini sekarang kalau keadaan justru berbalik arah? Ini bahan renungan kita, ini kajian terakhir di tahun 2020. Kita kalau dalam istilah bahasanya kaleidoskop itu flashback ya, dari bulan ke bulan tahun 2020 dari awal sampai akhir ini apa saja ya, dalam masalah ibadah, masalah ekonomi, masalah apa saja kita renungkan, maka kita akan menemukan mungkin ada yang kecewa, ada mungkin yang sedih dan gundah, ada yang juga mungkin yang mengeluh, ada juga yang berantakan semua acaranya. Maka sikap seorang muslim jika mendapatkan kejadian seperti ini, maka hendaknya yang dia lakukan adalah apa itu? Apa kita menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, menyalahkan bentuk ujian musibahnya? Tidak. Itu memang sudah kehendak Allah. Dan apa yang menjadi rencana Allah itu jauh lebih baik, lebih indah dan lebih sempurna. Jadi kajian kita itu apa? Rencana Allah itu lebih baik, lebih indah dan lebih sempurna daripada planning kita. Manusia hanya bisa berencana, hanya bisa membuat planning, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ada pepatah mengatakan kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Jare sopo? Kata siapa? Berapa banyak orang yang kerja keras untuk bisa lepas dari kemiskinan, yo tetap miskin. Kata siapa? Orang yang sudah mencari jodoh ke sana kemari, titip sana titip sini, nador sana nador sini, tapi nggak ada yang cocok saja, sampai disebut dengan Abu Nazor, nggak cocok-cocok. Kata siapa yang mengatakan bahwa apa tadi? Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ente antum itu hanya boleh ikhtiar, hanya boleh berusaha, bekerja keras, tapi hasil Allah yang menentukan. Allah yang menentukan, bukan kita. Karena apa? Allah yang lebih mengetahui, lebih paham, lebih mengerti apa yang terbaik bagi hambanya. Kita mah kalah, kita nggak ngerti. Jadi harus diketahui, Allah itu lebih mengetahui apa yang terbaik bagi diri kita daripada kita sendiri. Dan Allah juga lebih sayang kepada kita dibandingkan kita sendiri kepada diri kita. Lah wis toh, gimana sudah? Kalau misalkan Allah belum
mengabulkan keinginan kita, belum memberikan apa yang kita inginkan, itu berarti Allah sayang kepada kita. Dan kasih sayang Allah kepada kita jauh lebih besar, melebihi seluruh kasih sayangnya seluruh makhluk, bahkan kita sendiri kalah dalam menyayangi diri kita masing-masing. Maka yang perlu Anda ketahui sekarang, ada satu perumusan, satu kaidah, satu barometer sebagai tolak ukur. Ketika Allah belum mengabulkan dan belum menerima apa yang kita inginkan, belum memberikan apa yang kita inginkan, berarti ketahuilah, keputusan Allah sejelek apapun, sepahit apapun yang sudah diberikan kepada kita, maka ketahuilah itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, keadilan Allah. Yang kedua, kebaikan Allah dan kasih sayangnya. Yes. Jadi semua yang menimpa kepada kita yang tidak sesuai dengan keinginan dan yang tidak kita kehendaki, itu perlu dipegang dulu rumusnya. Itu semua tidak lepas dari karena dua perkara. Yang pertama itu adalah keadilan Allah, yang kedua itu bentuk kasih sayang Allah dan kebaikan Allah. Berarti maknanya, jika keputusan Allah itu tidak kita sukai, keputusan Allah itu tidak menyenangkan, keputusan Allah itu adalah pahit bagi kita, pahami, bisa jadi itu adalah bentuk keadilan Allah, atau bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Loh, dua itu Pak, gampang toh. Kenapa saya kok belum dikasih jodoh? Ya dua itu pokoknya. Entah itu keadilan Allah, entah itu kasih sayang Allah. Kenapa saya ini dikasih sakit kok nggak sembuh-sembuh juga bertahun-tahun? Ketahuilah, berarti itu satu, keadilan Allah. Yang kedua itu adalah kasih sayang dan kebaikan Allah. Semuanya berporos di situ. Pahami dulu, biar nggak galau, biar nggak stres, biar tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan musuh, tidak menyalahkan orang lain, tapi introspeksi diri dan muhasabah di tahun ini. Masya Allah, hujan mengguyur kita, salahkah hujannya? Tidak. Ini sudah terbaik. Kita sudah menyiapkan goda-gado, satu truk misalkan gitu ya, tapi ternyata hujan datang. Kita ngeresu loh, ya Allah kok hujan ya Allah, saya bikin makanan yang banyak, kalau seperti ini siapa yang makan ya Allah, tolong singkirkan hujannya. Seperti itu kah? Kadang-kadang apa yang kita maukan, apa yang kita inginkan belum tentu baik bagi kita. Hanya Allah yang lebih tahu. Mungkin bagi kita baik, tapi bagi Allah tidak baik. Oh, ngono loh. Kenapa belum dikasih kesembuhan? Karena menurut Allah itu yang terbaik bagi Anda. Kenapa ujian itu ditimpakan kepada Anda? Itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada Anda. Dan itu adalah keadilan Allah. Kalau semua berporos kita kembalikan kepada keadilan Allah dan kasih sayangnya Allah, berarti ini maknanya lagi, ya, berarti dari keadilan Allah itu sebabnya adalah kemaksiatan kita. Sudah adil ini Allah memberikan hal ini kepada kita. Ada banyak kewajiban yang belum kita tunaikan, perintah-perintah yang masih kurang dalam pengerjaan dan pelaksanaannya, sehingga Allah mengirimkan dan memberikan hal itu kepada kita. Yes. Atau
kita mau berhusnudon kepada Allah. Ini adalah kasih sayang Allah kepada saya dengan cara Allah memberikan musibah dan ujian itu. Titik. Sudah paham? Ya. Kalau hal itu menimpa kepada kita, kita punya cita-cita, kita punya tujuan, kita punya planning, tapi kok nggak datang juga nggak diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu adalah bentuk keadilan Allah, berarti kita masih banyak kekurangan yang perlu kita tambal, yang perlu kita lengkapi, yang perlu kita perbaiki. Kalau itu adalah kasih sayang Allah, berarti itu memang baik bagi kita. Dan Allah sudah menyiapkan kado. Jangan tergesa-gesa untuk membuka kado tersebut, karena ini adalah bentuknya surprise. Nanti Anda akan terbelalak dengan apa yang sudah disediakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada antum. Kenapa saya dulu dikasih penyakit gak sembuh-sembuh? Kenapa saya cari jodoh gak ketemu-ketemu? Kenapa bisnis saya, kemudian usaha saya selalu hancur berantakan, gak pernah sukses-sukses? Ternyata Allah sudah memberikan surprise bagi Anda sekalian. Hanya menunggu dan disuruh sabar sejenak. Loh, lah wis. Jelas apa ora jelas iki? Nek gak jelas tak mudun aku wis. Masya Allah. Jadi misalkan Anda dulu waktu muda berkeinginan, ya Allah, saya ingin istri yang cantik, yang penurut, yang beriman, yang beragama. Lah ngono toh. Tapi ternyata kok malah kebalikannya. Yo gak ayu, maksudnya elek, kan bahasa halusnya gak ayu, ngono toh. Yo gak sugih, yo gregetno. No. Berarti itu adalah bentuk keadilan Allah. Lho wis adil iku. Jangan mengeluh. Aku iki lho Ustaz yo ganteng, are ngono ya. Yo ge rebutan dadi koper boy biyen iku. Tapi kenapa ketika menikah kok dapat jodoh sing aduh, yo gak aduh wis ngono ku lah wis. Pengennya jodoh kulitnya putih bersih tinggi, kok malah kebalikannya yo endek yo ireng yo pesek. Wis mbolah wis ya apa iki. Ternyata ya sudah, itu adalah bentuk keadilan. Adil Allah itu. Allah bukan yang berbuat dolim kepada hambanya, tak akan mungkin itu. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-40, Innallaha la yadlim mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan berbuat zalim walaupun sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi, tidak akan mungkin itu dilakukan. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini adalah karena bentuk keadilan Allah dan kasih sayangnya Allah. Kalau hal itu yang menimpa kepada kita perkara yang baik-baik, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan tujuan kita, maka ketahuilah itu adalah murni kebaikan dari Allah. Murni kebaikan dari Allah, bukan karena kita itu pinter, kita itu ganteng, kita itu tangkas, kita itu pinter cari uang, tidak, sehingga mendapatkan istri yang cantik. Bukan. Itu murni karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bangga. Walaupun aku gak ganteng-ganteng entak bojoku minggiro. Artis lewat tok. Ya. Harus diketahui. Juga dalam surat Qaf ayat yang ke-29, wa ma ana bidzallamin lil abid. Dan tidaklah aku itu berbuat zalim terhadap hambaku. Piye? Sing lanang mau meneng, gak no omongi. Tapi sing wedok koyok radio, kok radio
Ya radio. Apa tah iku Allah nggak adil? Piye? Adil apa ora? Yo adil. Lebih itu sampai niku. Mau dikek pasangan ngono kok bingung. Dikasih pasangan seperti itu berarti Allah tuh sayang terhadap antum. Supaya apa? Anda mendapatkan pahala yang sabar sebesar-besarnya. Sabar dapat istri semacam itu, atau seorang istri dapat seorang suami yang hewah-heweh. Hohak-hohok, lolak-lolok, tola-tole, plonga-plongo. Ya koyok ngono lho. Ndek bojo kok ya isok mangane akeh, senengane turu, gak doyan penggawean. Ngene kok cik urip wong lanang kaya ngene. Aku ben milih ya apa sih? Lho, iku ngono pian sampean dhewe. Lah sampean milih gara-gara gantenge. Makan tuh ganteng. No. Ganteng tok tapi asar-asen males nyambut gawe. Kayak apa ganteng-gantengan? Kegantungan kunci. Kenapa aku bisnis? Kenapa aku usaha? Bolak-balik ganta-ganti usaha kok mesti aja bangkrut. Gak sukses-sukses. Nah, ganti ini, ganti usaha itu, tetep aja gak jalan, gak sukses. Kenapa selalu ditipu sana, ditipu sini? Gak pernah pokoknya, untung itu gak pernah. Ya. Itu pun bisa jadi kalau itu adalah bentuk keadilan Allah, maka itu karena kemaksiatan kita, atau kita dalam melaksanakan perintah kepada Allah masih banyak yang kurang. Sekarang ngono dhisik. Tapi kalau ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala itu menyenangkan bagi kita, sesuai dengan keinginan kita, pahami itu murni karena kebaikan dari Allah. Wis rumusnya sudah ketemu. Kalau hal itu tidak mengenakkan, tidak sesuai dengan keinginan kita, pahit, jelek dan menyakitkan, pahami itu adalah bentuk keadilan Allah dan kasih sayangnya. Tapi kalau sebaliknya justru hal itu hal yang menyenangkan bagi kita, sesuai dengan keinginan kita, maka ketahuilah itu adalah murni kebaikan dari Allah yang diberikan kepada kita, bukan karena kitanya. Catat itu. Bukan karena kita hebat manajemennya, bukan karena kita cerdas akalnya, bukan karena kita itu bersungguh-sungguh dalam usahanya, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu nggak bisa. Itu prinsip salah itu. Kita disuruh bersungguh-sungguh, tapi hasilnya Allah yang menentukan, gitu loh. Jangan setiap hasil itu tidak akan mengkhianati usaha keras seseorang. Gorong mesti. Kalau Allah mengizinkan, oke, kita diberikan kesuksesan. Tapi kalau tidak, ya tetap paket biyen iki ya gak sugih-sugih, ya gak sukses-sukses usahane, bangkrut, ditipu, dicolong. Ngono ae bendina muter. Kalau seperti itu gimana terus? Wis sampai sini paham apa bulet? Dul, paham apa ora? Nangkuk tuas ngotot-ngotot gambik tenggorokan garing kabeh iki mau. Dadan ora paham. Ya. Gagal paham pisan. Wes ya. Maka dari sini jamaah sekalian, baik yang offline ataupun online, yang berada di sini, yang berada di sana dan di mana-mana. Iya kan jamaah kita kan banyak ini. Ada yang luar negeri, ada yang luar alam gaib. Banyak pokoknya pemirsanya ini. Pemirsanya luar biasa.
Sudah. Sekarang kita harus mengetahui dulu sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada apa saja? Sang pertama hakimun. Hakim. Hakim itu maha bijaksana. Allah itu punya sifat alim, yang artinya mengetahui. Duh. Jadi hakim. Apa makna hakim? Makna hakim itu adalah wad'u syai'i fi maudhi'i. Meletakkan sesuatu pas pada tempatnya. Itu namanya hakim, bijaksana. Beda lawan katanya dengan zulmun. Zulmun itu wad'ul asya' fi ghairi maudhi'iha. Kalau ini wad'ul asya' fi maudhi'iha. Kalau zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi kalau hakim, bijak, memang dia meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Pas. Pas sekali. Anda dikasih sakit seperti itu pas. Dikasih kena COVID pas. Ditinggalkan suami nikah lagi, ditinggalkan ya suami nikah lagi ya. Pas apa ora pas iku? Hah? Sampean pas-pas ae. Bagi para wanita gak pas belas iku. Ngono. Iku wis pas asline. Yang bikin gak pas siapa? Ya kita sendiri yang jengkel, dongkol, gak terima, sedih, susah, galau, baper jadi satu. Siapa itu? Ya dirinya sendiri. Kalau dia memahami bahwa apa yang telah diberikan Allah kepada dirinya adalah bentuk keadilan dan kasih sayangnya, gak akan protes seseorang itu. Ini ujian berat ini bagi anda sekalian. Loh, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jika seorang lelaki boleh nikah 4, kenapa perempuan gak boleh nikah lebih daripada 1? Apakah zalim Allah? Tidak. Hukum ini sudah pas. Pas pol. Lagi mana kalau nanti yang perempuan justru malah bisa nikah banyak, laki-laki diperbolehkan cuma 1? Gak jalan kehidupan ini. Gak jalan. Dipas-pasno iku state. Mbahas rabi mana dipas-pasno. Itulah keadilan Allah. Wah, Masya Allah. Mantap iki. Senjata kayak wong lanang iki. Wurung tak tarik. Golek contoh liyane. Itu bijaksana. Itu bijaksana memang sudah meletakkan sesuatu sudah sesuai dengan porsinya pas. Mantap itu sudah. Gak bisa tidak. Makanya Allah itu maha bijaksana. Maka jika Allah memang memberikan kita punya istri kok rodok ruwet, rodok cerewet, banggel, ngeyel, angel tuturane, iku munu wis pas. Jangan mengeluh, ya Allah. Kenapa engkau berikan jodoh seperti ini ya Allah? Cari Allah, iku wis pas, wis sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Oh enggak gitu ya Allah, saya tuh minta yang terbaik, yang agamanya mateng, yang cantik, yang kaya raya, nasabnya jelas, tapi kue gak jelas. Oh ngono lho. Ngerti ngono. Sing kue inginkan jelas, tapi kue dhewe ora jelas. Ya iki lho wis pas padha gak jelas e. Cuma sampean rumangsa wis jelas. Gede rumangsa GR. Dikasih yang gak jelas, menyalahkan yang gak jelas. Iki bahasane cak lontong iki. Diwolak-walik. Ya. Makanya Pak, wis iku sudah pas, sudah bijaksana. Berarti ini sudah tepat sesuai pas. Allah enggak berbuat zalim. Kok yang lain ganteng, kok yang lain ini? Wis sudah takarannya. Sudah. Pasangan memang itu wis enggak bisa diotak-atik, Pak.
Kadang kenapa ya Allah, saya ini orangnya dermawan tetapi pasangan saya kok perhitungan. Nah, iku wis pas supaya cegak boros. Ngunek podo senengane loyale diluke dhuwit iku entek ngono. Situk gopoh nang kono, situk gopoh nang kene. Yang satu untuk membantu para laki-laki, yang satu membantu para kaum wanita. Sama membantunya, akhirnya rekening habis. Pas dadakno kerjaan gak diperpanjang, apane gak gigit jari. Oh, gitu loh ya. Ya itu semua memang sudah sesuai, sudah diperuntukkan Allah kepada kita, sudah ditakar dan sudah ditempatkan pada posisinya masing-masing. Itu namanya bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Sesuai, tidak ada yang terzolimi satupun di antara kita. Cuma sudut pandang kita ini aja yang kadang terbalik. Ya seumpama kita kerja kok gak kaya-kaya, bisnis kok ya tetep aja, wis talah, wis. Pokoknya pas kabeh Pak ini, sesuai dan tepat. Jadi ujian yang menimpa kepada kita itu sudah pada takarannya, sudah sesuai dan pas. Kenapa COVID ini diletakkan di Indonesia? Pas, untuk kan? Sekarang antum bisa toh, sudah bisa mengambil kesimpulan. Semua kejadian yang menimpa kita yang gak enak, yang kita benci, yang pahit, yang tidak mengenakkan itu, semuanya memang bentuk kebijaksanaan Allah yang diberikan kepada kita. Dan Allah sedikit pun tidak mengenainya kita, menganiaya kita sedikit pun tidak, mendolimi pun juga tidak pernah. Itu adalah balasan dari apa yang kita dapatkan. Apakah Allah akan memberikan beban, musibah, pelajaran di atas kemampuan kita? Semuanya sesuai dengan kemampuan kita. Cuma perasaan ini saja yang merasa paling berat cobaannya, paling susah ujiannya, dan seolah-olah ini tidak sesuai. Kenapa suamiku, kenapa istriku, kenapa orang itu menipu saya, kenapa dia berbuat demikian, kok tega. Tidak ada itu sudah. Bikin hati ayem sekarang. Ternyata iki bentuk keadilan Allah supaya saya diuji menjadi orang yang sabar. Kalau enggak dikasih seperti ini, kapan saya akan bisa sabar? Makanya dilihat, ini teorinya mudah Ustadz, tapi bagi yang mendapatkan ujian berat memang, tapi semua ada takarannya masing-masing dan semua sudah mendapatkan jatah ujian masing-masing. Allah itu zat yang hakimun, bijaksana, adil dan bijaksana, dan sesuai pas pada tempatnya. Kenapa saya harus ditinggalkan suami saya ketika anak masih kecil-kecil yang butuh kasih sayang, yang masih butuh susu, yang masih butuh bubur? Kenapa ya Allah kau ambil nyawa suami saya, sedangkan saya untuk makan sekarang susah? Allah kising dituntut akhirnya. Saya sudah meminta kepada engkau ya Allah, tangguhkan, jangan kau cabut nyawa suami saya, karena dia adalah tulang punggung bagi anak-anaknya. Allah tahu yang terbaik bagi kita. Al khairu, yang terbaik adalah khiratullah, pilihan Allah. Yang terbaik tetap pilihan siapa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-216. Kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang, berjihad. Asa antakrahu, bisa jadi engkau membenci syai'an sesuatu, tapi dia adalah bahwa khairul lakum, justru itu baik bagi kalian. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, bisa jadi engkau membenci sesuatu tapi hal itu justru membawa kebaikan banyak bagi kalian.
Atau bisa jadi sebaliknya, kalian mencintai sesuatu, justru sesuatu itu buruk bagi kalian. Dois. Berarti akal ini tidak layak untuk menimbang. Seseorang nggak boleh menggunakan logika sebagai barometer untuk menghakimi ini baik, ini buruk, ini manfaat, maslahat, ini mudorot. Tidak layak sebuah akal ini seperti itu. Karena kita nggak tahu kesudahan akhir dari perkara tersebut. Bisa jadi menurut kita baik, tapi ternyata menurut Allah no baik, tidak baik. Bisa jadi menurut kita tuh nggak baik, tapi ternyata menurut Allah itu sangat baik. Bos, mulai bingung ini. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Untuk endi sampean saiki wis? Keyakinannya sampai di mana sekarang? Ketika sudah mendapatkan ujian seperti itu, posisinya seperti apa nanti? Berat itu, nggak layak. Karena tadi sudah kita katakan bahwa Allah itu lebih faham, lebih mengerti dan lebih mengetahui yang terbaik bagi kita daripada diri kita sendiri. Allah itu lebih paham. Allah itu lebih tahu pilihannya. Dan Allah juga, ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Dan Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Loh, pernah kan diperumpamakan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang ibu mencari anaknya, kemudian ditanyakan para sahabat, dia mencari anaknya sudah kesana kemari tidak ditemukan, rasa cemas khawatir jadi satu, di mana anakku? Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, bagaimana menurut pendapat kalian jika anak itu sudah ditemukan oleh ibunya, apakah ibunya akan melemparkan dia ke api? No, nggak mungkin Rasulullah. Karena apa? Karena orang tua itu sangat sayang terhadap anaknya. Apalagi anak itu sempat hilang dan nggak mungkin dilepaskan lagi. Dia akan peluk erat, dia akan sayang dia. Nggak mungkin akan dilemparkan ke dalam api. Karena apa? Orang tua pasti sayang terhadap anaknya. Kemudian Rasulullah setelah memberikan gambaran seperti itu, wahai para sahabatku, ketahuilah kasih sayang Allah kepada kalian melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Yang anaknya gak mungkin membuang ke api, dan Allah juga tidak akan mungkin mencampakkan Anda ke tempat yang membinasakan. Disayang kok. Seorang tua gak mungkin melemparkan kepada mara bahaya. Anaknya gak mungkin diletakkan di depan singa, di depan ular kobra. Gak mungkin, di depan buaya gak mungkin. Dan itu apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, maha kasih sayang terhadap hambanya. Suayang tok Allah iku nang antum sekalian. Tapi karena antum salah paham, gagal paham, seolah-olah itu Allah memberikan hal-hal yang tidak baik sama kita. Sehingga kita itu mengeluh, menangis, cemburu, baper, mendramatisir. Wis pokoknya intinya gue sedih tok. Gak kerasa jam 09.00 iki. Sik dawa iki Pak, jero iki. Soalnya kan kajian terakhir sampai jam 10 ya. Nah iya. Yang lebih ngerti, yang lebih paham tentang maslahat kehidupan kita itu ya Allah. Mana yang mudorot, mana yang berbahaya, ya tahu itu juga Allah. Mana yang baik, mana yang buruk, yang tahu adalah Allah, bukan kita. Manusia itu disifati apa? Cerdas apa pandai? Sifatnya manusia itu adalah cerdas apa pandai? Bodoh. Oh, entah. Manusia kan zaluman jahula. Manusia itu ya zalim ya bodoh. Dalam surat apa kemarin itu? Al-Ahzab kayak iseng 62 ayat yang terakhir. Ketika Allah memberikan amanat kepada langit dan bumi, mereka tuh enggan. Maka Allah pun memberikan amanat kepada manusia. Dan ketahuilah,
innal insana kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu adalah bodoh dan berbuat dolim. Manusia itu bodoh, gak pinter bro. Sopo ngomong pinter? Ilmunya semua dikumpulkan seluruh dunia hanya seperti setitik air di tengah samudra lautan. Itu ilmu Allah. Lah kita kasih ilmu sidik dan mekitik. Mekuwiti sok didik, mekuwiti pol kabeh dijak debat, kabeh dihukumi, kabeh dijudge, kabeh dibid'ahno, kabeh disyirikno, dikapirno, kabeh wis musuh kabeh. Mbuh kan sing bolo. Heran aku yoan. Kalau dia musuh ganti koncone dhewe di musuh. Ayo wis. Saking sumpeke nek gak duwe musuh. Mbok opo iki wis. Aku kok gak musuh nang jaba ya. Iki maren wis tak gaene musuh kabeh. Dulu gitu ada orang tawuran itu ya, kalau pas orkes dangdutan itu ya, suka desa sana desa sini. Kalau ternyata menguasai desanya, nggak ada yang berani ke situ, tarung sak desane dhewe. Oh. Lebo podo ben berang wetan ono lebo tengah. Gak ono musuh, gak ono durung beduk, gak ada suko, wis lebo podo lebone tukaran. Biasa ngono iku wisan. Nek sampean yang ngono, gak ono sing digeluti, gak ditukarani, akhire koncone dhewe digelut. Masuk. Kok guyu setul? Apa? Lah iya. Jadi bisa kita simpulkan loh ya, bisa kita simpulkan kalau manusia itu ya, Masya Allah, manusia itu pengetahuan hamba bahwa sesuatu yang dibenci ternyata justru mendatangkan sesuatu yang dicintai, dan sesuatu yang dicintai kok terkadang malah mendatangkan sesuatu yang dibenci, maka menuntut bagi kita untuk melakukan beberapa poin-poin yang akan kita jelaskan di bawah ini. Di bawah ini. Jadi seorang hamba mengetahui bahwa sesuatu yang dibencinya terkadang justru mendatangkan sesuatu yang dicintai, atau sebaliknya, maka ia tidak akan merasa aman dari bahaya pada saat dia dianugerahi kebahagiaan. Bisa jadi ujung dari kebahagiaan ini adalah kesengsaraan. Dan orang dikasih kesengsaraan tidak akan putus asa. Bisa jadi endingnya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Oh, diwolak-walik. Kalau bingung. Jadi tidak putus asa untuk memperoleh kebahagiaan ketika dia ditimpa kesulitan perkara yang dia benci. Gak putus asa. Kalau kita lihat ya bagaimana orang-orang terdahulu, pasrahnya mereka dilihat adalah apa? Ending, bukan awalnya. Ketika Nabi Musa dipisahkan sama orang tuanya waktu melahirkan, dikenyutke. Apa dikenyutke iki? dihanyutkan di sungai. No, dikintirkan itu loh. Ya, yang dikintirkan ya, dikenyutkan itu. Itu kan baru lahir ya. Tapi itu perintahnya Allah. Gitu loh. Jadi, mau nggak mau yang kita lakukan statement di bawah ini adalah melaksanakan perintah Allah. Wes nggak usah mikir macam-macam. Pokoknya ada perintah Allah, laksanakan, pasti selamat. Jika kalau mendapatkan kesulitan, perintah Allah adalah wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan dengan perantara sabar dan sholat. Lakukan sabar dan sholat, gak usah nesu, gak usah jengkel. Jika dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih penyakit, disuruh sabar, yo sabaro, ojo adik protes. Laksanakan perintah Allah terlebih dahulu. Ojo macam-macam wis pokoknya. Iki koncine yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika ibunya Nabi Musa, kintirkan, hanyutkan anakmu. Bagaimana seorang ibu tega, bayi yang baru lahir, yang butuh susu, kemudian dia dihanyutkan di sungai yang kita tidak tahu bagaimana nanti akhir dari
hayatnya, akhir dari ceritanya. Tapi ternyata dengan kebesaran Allah justru diambil oleh istrinya Fir'aun yang itu nggak mungkin dan nggak masuk akal. Makanya di sini akal harus mengikuti syariat. Jangan mendewakan akal dalam untuk mendapatkan manfaat, untuk mendapatkan kemaslahatan atau bisa menolak kemudaratan atau mara bahaya. Akal ini jatuhkan dulu. Tapi ingat, ini loh, perintah Allah itu loh yang kita laksanakan. Itu satu ya ceritanya koyok ngono. Kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Nyimpi pisan loh, kok yang ini? Nyimpi pindo, yang ini mana? Akhirnya apa? Dia pun berunding dengan anaknya. Nak, bagaimana menurut pendapatmu? Aku dapat perintah dari Allah untuk menyembelih engkau. Apa jawaban anaknya? Ya abatif alma tu'mar. Hai abiku, hai ayahku, laksanakan apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Padahal nggak masuk akal. Makanya akal itu jangan dibawa masuk. Karena sesuatu yang nggak masuk akal justru itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main logika, karena kebanyakan manusia ketika mereka diberikan musibah, diberikan ujian, logika mereka yang berkata, bukan tawakal pasrah kepada Allah, tapi akal, selalu main akal. Perintai maafkan dia, kenaan laan. Awak loro kabeh, ya Ustaz sampe gak melu ngrasakno. Awak dhewek sing bendinane koyo diungkrek-ungkrek koyo enak dadakno, maafkan. Doakan kebaikan, katik ngono. Soale main akal. Loh, lihat Fir'aun main akal. Iblis main akal. Disuruh toh, "Hei iblis," ngono ya. Disuruh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Malaikat semua bersujud kecuali iblis. Opo cari iblis komentari? Ya Allah, aku ini lebih baik. Aku lebih baik dan perintahmu iku ya Allah gak masuk akal. Aku sing luwih senior, sing luwih apik terbuat dari api, diciptakan dari api, dia dari tanah. Kok aku kau nyembah, kau sujud nang Nabi Adam? Perintahmu itu tidak masuk akal, katanya iblis. Niro iblis wis nek akal. Ngono ya. Niro Fir'aun kalau mendewakan akal. Bagi orang mukmin, bagi orang beriman, berakidah dan bertauhid, maka dia yang dinomorsatukan adalah mendahulukan perintahnya Allahu Azza wa Jalla. Gak peduli wis opo nanti akan kejadian, yang penting ada perintah untuk menyembelih anak, tak beli anakku, tak sembelih. Aduh, kalau sama sekarang ini gak masuk akal ini perintah edan ini. Oh no. Gak masuk akal ini. Masa kita itu sudah gak lama gak punya anak gitu ya, sampai nikah lagi dapat anak Ismail, baru dapat anak belum dewasa kok disuruh nyembelih. Piye gitu. Tapi orang mukmin itu selalu melaksanakan perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Gak kakean, mikir gak kakean. Kakean loh. Gak kakean. Kalau kita kakean protes. Titip sedekah wis gak akeh, njaluke rewel, ngecemes. Ustaz, aku titip 100.000, tolong kok diputunno ya. Nang fakir miskin anjene kanggo fakir miskin, fotone, ku videone, ku tanda tangane ya ngono. Gak usah pisan rewates. Gak usah melok sedekah wis rewel ngene iki. Wis titik rewel ae. Lah ngono to. Nek gak yakin gak usah titip nang aku, Bu. Ngono lho mesisan wis. Getno pisan. Wis ta sing biasa-biasa wajar-wajar wae ngono. Sing masuk akal wae. Nabi Yusuf alaihissalam juga seperti itu. Perintah ngono iku wis.
Ujiannya berapa banyak dari kecil sampai dewasa, ujian Nabi Yusuf gak mari-mari. Yo gak entek. Belum Nabi Ayub, yo ora koyok ngono iku, ngono ya. Makanya melaksanakan perintah itu penting daripada mengedepankan logika. Ojo main akal agama iki, jangan main akal. Tapi kalau itu sudah memang perintah dari Al-Quran, perintah dari Sunnah, laksanakan dan lanjutkan. Insya Allah itu adalah jalan yang terbaik. Karena asatakrahu syai'a, bisa jadi engkau membenci kepada suatu perkara, justru itu lebih baik bagi kalian. Makanya Ibnu Qayyim itu mengatakan anugerah itu datang lewat ujian dan musibah. Ya, anugerah, karunia, nikmat itu datang terkadang melewati ujian dan musibah. Makanya jangan pernah kita itu berkecil hati, down, drop ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah sudah menyiapkan hadiah, sudah menyiapkan anugerah. Memang terkadang Allah memberikan anugerah dan karunia itu lewat musibah dan ujian. Maka yang lebih baik, al-khair, yang lebih baik itu adalah khiratullah, pilihannya apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Musa yang dikejar Fir'aun, kisahnya Nabi Khidir yang membunuh anak itu loh. Nah ini semuanya kan, ini kan hanya melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk apa-apa. Itu satu ya. Poin satu yang harus kita lakukan ketika kita takut, wah ini sudah jam 9 lebih, ya sudahlah, kita lanjutkan pada tahun depan. Ya akan pertemuannya akan datang, dan semoga kita tuh paham, bisa menjadi penghibur. Sekarang apa yang menimpa kepada kita berupa hal yang pahit, yang kita benci, yang tidak kita sukai, ternyata itu adalah keadilan Allah dan kasih sayangnya Allah. Kita tinggal milih. Kalau itu keadilan Allah, kita butuh perbaikan diri. Kalau ternyata kita mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti itu adalah murni kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu zat yang bijaksana, sudah menempatkan sesuatu pas sesuai pada tempatnya. Jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Ini semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa jadi kita anggap itu buruk, jelek, kita pembencinya, justru endingnya adalah kebaikan, anugerah dan juga karunia, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya. Semoga kita termasuk hamba yang demikian, selalu mendapatkan karunia dan juga mendapatkan keberuntungan dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.